بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على حبيب المصطفى نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. وبعد إخواني وأخواتي في الدين عزكم الله. Bapak, ibu-ibu, saudara-saudari sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, nikmat iman, nikmat Islam, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kemudahan untuk bisa datang ke tempat yang mulia ini. Dan mudah-mudahan dengan beradanya kita di tempat yang mulia ini, kita pun dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala hamba-hambanya yang mulia, hamba-hambanya yang selalu mendapatkan kucuran nikmat dari Allah Subhanahu wa taala sampai nanti kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani wa akhwati fid din, azzakumullah. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kajian kita kali ini adalah sebagaimana tema untuk hari Selasa adalah tentang tafsir. Di pertemuan-pertemuan awal dulu kita membahas tentang beberapa ayat atau potongan-potongan ayat daripada Al-Quran yang biasanya ayat tersebut ayat yang sudah kita faham dan kita hafal. Dan hari ini kita akan membahas tafsir surat Nuh. Artinya kita akan masuk ke daerah juz 27, 28, 29. Itu surat-suratnya pendek, bisa 2 atau 3 kali pertemuan akan habis. Akan tetapi intinya kita bisa mendapatkan faidah berbagai macam ilmu yang dipaparkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kalamnya di dalam Al-Quran. Termasuk adalah surat Nuh alaihi salam. Artinya ini surat yang khusus Allah menceritakan tentang Nabiullah Nuh alaihi salam. Dan kita akan membahasnya mulai ayat pertama. Dan insya Allah Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan kemudahan kepada kita untuk selalu bisa menyimak dan memahami apa yang disampaikan yang berdasarkan daripada penjelasan para ulama tafsir. Nabiullah Nuh adalah rasul pertama yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ke muka bumi ini di dalam rangka mendakwahkan tauhid dan memerangi kesyirikan. Dan ini sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, awwalur rasul ursila Nuhun alaihi salam. Rasul yang pertama diutus oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Nuh alaihi salam. Mungkin kita bertanya, bagaimana dengan Nabiullah Adam alaihi salam? Bagaimana dengan Idris alaihi salam yang merupakan rasul pertama dan rasul kedua? Maka para ulama menjelaskan yang dimaksud dengan Nuh alaihi salam sebagai rasul yang pertama diutus oleh Allah Subhanahu wa taala adalah di dalam memerangi kesyirikan dan menjelaskan tentang tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan masa antara Adam dan Idris ini adalah masa di mana umat tidak melakukan kesyirikan. Di masa Adam alaihi salam sampai masa Idris sampai masanya Nuh alaihi salam, umat berada di atas tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kana an-nasu ummatan wahidah faba'athallahu an-nabiyyina mubasysyirin wa mundhirin. Bahwasanya umat itu pada awalnya mereka berada di atas pentauhidan Allah Subhanahu wa taala. Lalu terjadilah kesyirikan. Setelah terjadi kesyirikan, maka Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabi sebagai pemberi kabar gembira, juga sebagai pemberi ancaman kepada orang-orang yang mereka dakwahi tersebut. Dan Nabiullah Nuh alaihi salam disebut juga sebagai Abul Bashar Tsani, bapaknya manusia yang kedua. Yang kita tahu Adam alaihi salam adalah Abul Bashar, bapaknya seluruh manusia adalah Adam alaihi salam. Tapi Nuh alaihi salam juga dikatakan sebagai Abul Bashar Tsani. Kenapa dikatakan seperti itu? Karena ketika datang banjir sebagai hukuman pada umat Nabiullah Nuh alaihi salam, umat ini semuanya habis.
Tidak ada satupun makhluk yang tersisa di muka bumi ini kecuali orang-orang dan makhluk-makhluk yang dibawa oleh Nuh alaihissalam di dalam perahunya. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa ja'alna dzurriyyatahu humul baqin. Yang ditinggal oleh Allah, yang tetap hidup pada saat itu adalah Nuh alaihissalam dan keluarganya Nuh alaihissalam, yakni mereka yang berada di dalam perahunya Nabiullah Nuh alaihissalam. Selain itu hilang semua, umat mati semua, tidak ada manusia yang hidup pada saat itu. Makanya umat hari ini kalau ditarik nasabnya, kalau ditarik keturunannya, semua akan nyambung di Nabiullah Nuh alaihissalam. Jadi pian lawan ulun ini kayaknya ketemunya di mana? Ketemunya nanti di Nabiullah Nuh alaihissalam. Makanya seluruh manusia itu bersaudara. Meskipun ada saudara dekat yang sepupu atau saudara dekat, sepupu dekat juga. Tapi kalau kita ini kalau ditarik semuanya, maka kita semua adalah bersaudara, ketemu nasabnya di Nabiullah Nuh alaihissalam. Dan Nabi Nuh adalah simbol kesabaran. Makanya beliau ditaruh di dalam jajaran Rasul yang bergelar Ulul Azmi. Karena simbol kesabaran salah satunya adalah Nabiullah Nuh alaihissalam. Nabi-nabi yang dimasukkan ke dalam Ulul Azmi ini adalah nabi-nabi yang penuh dengan cobaan, dan mereka adalah Rasul-Rasul yang sabar. Bagaimana sabarnya Nabiullah Nuh alaihissalam? Beliau ini berdakwah 950 tahun. Masya Allah, 950 tahun berdakwah untuk mengajak manusia meninggalkan kesyirikan dan menuju kepada tauhidullah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan sabar beliau mendakwahkan meskipun banyak gangguan, meskipun banyak penentangan yang diterima oleh Nabiullah Nuh alaihissalam. Pian bisa membayangkan dalam waktu 950 tahun Nuh alaihissalam berdakwah, yang beriman kepada Nuh tidak lebih daripada 80 orang. Bayangkan ketika Nabi SAW 13 tahun beliau berdakwah di Makkah, itu yang beriman kepada beliau sekitar 140 orang. Tapi setelah beliau ke Madinah dan balik lagi pada Fathu Makkah, itu yang beriman sudah ratusan ribu mungkin. Dalam waktu tidak sampai 23 tahun pada saat itu. Tapi Nuh alaihissalam 950 tahun cuma 80 orang saja yang beriman. Kira-kira beratnya seperti apa dakwah beliau ini? Masya Allah, sangat-sangat berat. Susah orang untuk beriman kepada beliau alaihissalam. Dan jarak Nabiullah Nuh alaihissalam dengan Nabi Adam itu dikatakan oleh para ulama sekitar 10 generasi. Kalau satu generasi itu kira-kira 100 tahun, maka jarak antara Nabiullah Nuh dengan Nabi Adam itu 1000 tahun. Dan dalam masa 1000 tahun itu umat berada di dalam tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabiullah Nuh adalah Rasul yang paling panjang umurnya. Umurnya dikatakan dalam beberapa riwayat itu lebih daripada 1500 tahun. Pian kayak apa kalau umurnya 1500 tahun? Ketemu segala macam kita ya kalau. Nah ini Nabiullah Nuh. Kenapa 1500 tahun? Karena beliau ini umur sekitar 460 tahun itu diutus sebagai Rasul. Dakwah 950 tahun, sudah 1500, 1400. Ditambah masa hidup beliau setelah banjir. Kan banjir, setelah itu beliau masih ada kesempatan untuk hidup. Nah ini gambaran sekilas tentang Nabiullah Nuh alaihissalam. Lalu kita masuk kepada ayat pertama yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna arsalna Nuhan ila qaumihi an anzir qaumaka min qabli ay ya'tiyahum 'adzabun alim. Sesungguhnya kami, kata Allah Subhanahu wa taala, telah mengutus Nuh alaihi salam kepada kaumnya untuk memberikan peringatan kepada kaumnya sebelum datang azab Allah Subhanahu wa taala, yang mana azab itu adalah azab yang sangat perih. Dan ayat ini menjelaskan tentang tujuan daripada diutusnya Nabiullah Nuh alaihi salam kepada umatnya, yakni untuk mendakwahkan tauhid dan memerangi kesyirikan yang terjadi di dalam umatnya beliau tersebut. Artinya Nuh ini diutus untuk mendakwahkan tauhid dan memerangi kesyirikan dan memberikan ancaman kepada umat. Memberikan ancaman kepada umatnya, bagi siapa saja yang tidak meninggalkan kesyirikan, maka mereka akan mendapatkan azab yang pedih dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita bertanya, kenapa Nuh ini datang-datang untuk memberikan ancaman tentang azab?
Sedangkan Rasul itu kan dikatakan faba'atsallahu an-nabiyyin mubashshirina wa mundzirin. Dan Allah mengutus para nabi itu sebagai pemberi kabar gembira dan juga pemberi ancaman. Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira. Sesungguhnya kami mengutusmu wahai Muhammad sebagai syahidan, sebagai saksi atas umat ini, wa mubasysyiran, dan sebagai pemberi kabar gembira, wa nadhira, dan sebagai pemberi ancaman kepada umat. Tapi Nuh alaihi salam dikatakan oleh Allah beliau sebagai pemberi ancaman. Kenapa dikatakan seperti ini? Inilah indahnya bahasa Al-Quran. Ketika umat berada di dalam kesyirikan, ketika umat berada di dalam kemaksiatan, di dalam ketidaktaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang diperlukan oleh mereka bukan kabar gembira. Yang diperlukan oleh umat yang bermaksiat itu adalah ancaman. Bahwasanya kalian melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka takutlah kepada azab Allah Subhanahu wa taala yang akan Allah timpakan kepada orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contoh, ada orang memakai narkoba, terus bertemu dengan pian. Yang pian padahi pertama kali itu apa? Supaya dia berhenti. Apa kira-kira, Pak? Kenapa? Jangan kamu pakai narkoba, nanti kamu ditangkap polisi, masuk penjara 4-5 tahun. Itu ancaman. Apa mungkin ada orang pakai narkoba terus pian padahi lawan orangnya, saudara jangan pakai narkoba. Narkoba itu tidak baik bagi kesehatan. Kalau Anda tidak pakai narkoba, maka badan Anda akan sehat, ingatan Anda akan kuat. Apa mungkin seperti itu? Tidak. Kita pasti akan katakan, kalau kamu pakai narkoba, maka hukum akan menjeratmu, polisi akan menangkapmu dan memasukkanmu ke dalam penjara. Ini nadhir, inilah ancaman. Sebagaimana yang dikatakan oleh Nabiullah Nuh alaihi salam, bahwasanya beliau diutus untuk memberikan ancaman tentang azab Allah Subhanahu wa taala. Dengan sebab apa? Dengan sebab umat pada saat itu di dalam kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hikmah apa yang bisa kita ambil daripada perintah Allah untuk mengajarkan tentang tauhid? Bahwasanya pelajaran bagi kita adalah untuk selalu mempelajari dan memahamkan diri kita tentang tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita jaga diri kita, jangan sampai diri kita ini tergelincir masuk ke dalam kesyirikan, meskipun itu syirik berupa syirik lisan, syirik perbuatan, ataupun syirik di dalam hati kita. Karena terkadang kalimat-kalimat kita ini mengucapkan sesuatu yang ternyata dia berbau kesyirikan. Terkadang di dalam hati kita ini punya keyakinan tentang sesuatu yang ternyata keyakinan itu bertentangan dengan tauhidullah. Atau amalan-amalan kita justru amalan-amalan yang menunjukkan bahwasanya kita melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta berkah di kuburan misalnya, di tempat wali dan segala macam, atau kalimat-kalimat yang kita ucapkan menunjukkan ini si fulan punya kemampuan seperti ini dan seperti ini, mensejajarkannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Atau dalam perbuatan kita tadi, dalam hati kita punya keyakinan tentang perkara-perkara yang seperti itu. Ini adalah segala sesuatu yang kita ambil pelajarannya daripada kisah ayat pertama daripada kisah Nabiullah Nuh alaihi salam. Artinya untuk mempelajari tentang tauhid dan juga untuk mengajarkan tauhid dan mendakwahkan tauhid. Karena tauhid ini penting. Ketergelinciran di dalam tauhid akibatnya adalah syirik. Dan kesyirikan adalah dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala ketika orang itu mati dalam keadaan belum bertobat daripada dosa kesyirikannya. Maka ini sesuatu yang menakutkan. Dan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala ini terus-menerus harus selalu diperangi. Maknanya selalu kita mengajarkan tentang pelajaran tauhid kepada umat. Kenapa tauhid ini harus terus-menerus selalu diajarkan kepada umat? Kenapa? Apa tidak muhyak karena umatnya ini tadi? Tidak. Karena setan sebagai musuh kita, mereka selalu berusaha untuk mengajak manusia kepada kesyirikan. Bagaimana mungkin musuh kita setan yang mengajak kepada kesyirikan tidak pernah berhenti? 24 jam mereka berdakwah untuk mengajak manusia kepada kesyirikan. Apa mungkin kita yang berada di atas kebenaran mendakwahkan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala lalu berkata, sudah cukup kita belajar tauhid, sudah cukup kita mendakwahkan tauhid?
Sudah cukup bagi kita untuk mengajarkan kepada umat ini tentang tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sampai punya pikiran seperti ini, maka sungguh kita akan dimakan oleh tipu daya syaitan tersebut. Nah, ini hikmah yang bisa kita ambil daripada ayat pertama daripada kisah surat Nuh alaihi salam ini tadi, dan tentang beberapa kisah yang terdapat di dalam riwayat yang menceritakan tentang Nuh alaihi salam. Memang tidak ada dalil-dalil yang kuat, dalil-dalil yang sahih yang datang kepada kita tentang cerita Nabiullah Nuh. Kebanyakan atau beberapa cerita daripada kisah Nabiullah Nuh alaihi salam ini sumbernya adalah sumber Israiliyat. Lalu bagaimana seorang muslim yang beriman kepada Allah, beriman kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam mensikapi cerita-cerita Israiliyat? Maka para ulama menjelaskan, kalau cerita Israiliyat itu bertepatan dengan syariat kita atau tidak melanggar syariat kita, maka kita terima. Kalau cerita Israiliyat tersebut bertentangan dengan syariat kita, maka kita tolak. Tapi ketika cerita Israiliyat itu tidak dijelaskan di dalam agama kita, dia tidak melanggar, dia tidak bertepatan dengan syariat, tetapi dia juga tidak bertentangan dengan syariat, maka cerita ini disampaikan sebagai bentuk pengetahuan. Seperti contohnya tadi, umurnya Nabiullah Nuh 460 tahun tidak ada di dalam hadis. Ini berdasarkan cerita Israiliyat. Tapi apakah 460 tahun ini bertentangan dengan syariat kita? Tidak. Makanya para ulama mengatakan tawakuf, artinya berhenti di situ saja, tapi ini sekedar sebagai pengetahuan bahwasanya ada kabar dari orang-orang ahli kitab yang bercerita tentang seperti ini. Ini makna daripada ayat pertama, inna arsalna nuhan ila qaumihi an anzir qaumaka min qabli an ya'tiyahum adzabun alim. Lalu Allah mengatakan, qala ya qaumi inni lakum nadhirum mubin an i'budullaha wattaquhu wa athi'un yaghfir lakum min dhunubikum wa yu'akhirukum ila ajalin musamma inna ajalallahi idza jaa la yu'akhkharu law kuntum ta'lamun. Allah mengatakan, Nuh mengatakan, qala ya qaumi inni lakum nadhirum mubin. Aku, wahai kata Nuh alaihi salam, aku ini datang sebagai pemberi peringatan yang jelas, kata Nuh alaihi salam. Untuk apa? Ani'budullaha wattaqu, agar kalian ini beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, wa athi'un, dan taat kepada Allah. Apa yang akan didapatkan? Yaghfir lakum min dzunubikum, Allah akan ampuni dosa kalian, wa yuakhirkum ila ajalin musamma, Allah akan mengakhirkan ajal kalian. Inna ajalallahi idza jaa la yuakharu law kuntum ta'lamun. Sesungguhnya ketetapan Allah, ajal yang telah ditentukan oleh Allah kalau datang, maka tidak ada satupun yang bisa mengakhirkannya kalau kalian tahu. Ayat ini ayat yang merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Nabiullah Nuh untuk menyampaikan kepada umatnya yang syirik tadi, bahwasanya kalau kalian taat kepada Allah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, mentaati Nabiullah Nuh alaihi salam, maka Allah mempunyai janji untuk kalian. Allah perintahkan Nuh untuk menyampaikan janji Allah, bahwasanya Allah berjanji kalau kalian bertauhid, kalian taat kepadaku, kata Nuh, maka kalian takut kepada adab yang akan ditimpakan kepada kalian oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kalian lakukan semua ini dalam bertauhid kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah punya janji untuk kalian. Apa janji Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan dalam ayat ini? Yaghfir lakum min dzunubikum, Allah akan ampuni dosa-dosa kalian. Yang pertama, janji Allah bagi orang yang bertauhid. Ayat ini janji Allah bukan hanya kepada kaumnya Nuh, tapi kepada kita. Ketika kita bertauhid, maka kita berhak untuk menagih janji ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kana wa'dan mas'ula. Janjinya Allah itu adalah janji yang bisa kita tanyakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Janji yang pertama, Allah mengatakan yaghfir lakum min dzunubikum, Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni kalian. Artinya ketika orang itu bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala dan membersihkan dirinya daripada kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini menjadi sebab Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosanya. Artinya seperti apapun dosa orang yang bertauhid, Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dengan sebab tauhid mereka. Sebagaimana di dalam sebuah riwayat, ketika Amr bin As ini mau masuk Islam, lalu dia mendatangi Nabi SAW. Wahai Rasul,
saya ini mau masuk Islam, mau bersyahadat, tapi dengan syarat katanya. Masya Allah, ini mau syahadat tapi Nabi diberikan syarat oleh dia. Apa syaratnya kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Aku ini dulu musyrik wahai Rasul. Aku memusuhi engkau, aku memusuhi orang-orang yang beriman. Ini merupakan dosa yang sangat besar kata Amr bin As. Aku ingin agar ketika aku bersyahadat, membaiat dirimu, mengakui engkau sebagai Rasul Allah Subhanahu wa ta'ala, aku ingin agar dosa-dosaku itu diampuni. Itu syarat yang aku ajukan. Maka Nabi pun mengatakan, Al-Islamu yahdimu ma kana qablah. Islam itu menghapuskan, menghancurkan semua yang di belakangnya. Artinya seperti apapun dosa kalian, ketika kalian datang mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala, bertobat daripada kesyirikan, kalian masuk ke dalam tauhid kepada Allah, maka seluruh dosa kalian akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini istimewanya tauhid. Dan ampunan ini bukan hanya didapat ketika mereka masih di dunia. Bahkan disebutkan dalam beberapa riwayat, orang-orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala nanti di akhirat akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi SAW mengatakan dalam satu riwayat yang sahih bahwasanya nanti pada hari kiamat akan didatangkan seorang laki-laki dengan 99 kitab yang berisi semuanya kejahatan, semuanya kejelekan. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala bertanya kepada hamba ini, wahai hamba, apakah engkau punya yang selain daripada 99 kitab ini? Maka hamba itu pun mengatakan, tidak wahai Allah, aku tidak punya lagi. Maka Allah mengatakan, tidak ada kezaliman pada hari ini. Engkau mempunyai satu kartu, yang mana kartu ini adalah bertulisan la ilaha illallah, yang merupakan amal yang engkau kerjakan. Maka hamba ini pun berkata kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wahai Allah, apakah bermanfaat satu kartu tersebut ketika dibandingkan dengan 99 kitab yang lebar daripada kitabnya itu sejauh mata memandang? Apakah akan berguna satu kartu yang bertuliskan la ilaha illallah? Maka diletakkan kartu itu pada satu timbangan, satu sisi timbangan, dan 99 kitab diletakkan pada salah satu sisi timbangan. Rajahat bihinna la ilaha illallah. Dia terangkat. Artinya kalah berat dengan la ilaha illallah, dan dengan sebab itu Allah mengampuninya dan memasukkannya ke dalam surga. Akibat apa? Akibat la ilaha illallah. Para ulama mengatakan bahwasanya orang ini meskipun dia melakukan banyak sekali dosa besar, akan tetapi di dalam hatinya terisi dengan tauhid yang benar. Hatinya tidak pernah menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala sedikit pun. Maka dengan sebab tauhidnya Allah mengampuni dosa-dosanya. Dalam riwayat lain ada orang yang diceritakan tentang lam ya'mal khairan qat. Ada seseorang yang tidak pernah beramal kebaikan sedikit pun kecuali dia mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu ketika dia mati, sebelum dia mati dia berpesan kepada anaknya, wahai anakku, kalau bapakmu mati, bakar. Nanti abunya separuh buang di laut, yang separuh sebarkan di darat. Setelah orang ini mati, dilakukanlah oleh anaknya. Hadis ini sahih, berada dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Dilakukan oleh anaknya. Maka kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan laut untuk mengumpulkan jasad orang ini yang sudah menjadi debu, dan Allah perintahkan bumi untuk mengumpulkan jasadnya yang sudah menjadi debu. Allah satukan dan Allah hidupkan lagi, dia berdiri di depan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu Allah bertanya kepada orang ini, lima fa'alta hadha? Kenapa engkau lakukan yang seperti ini? Kata Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hamba ini. Apa jawab hamba ini tadi? Min khasyatika ya Rabb. Karena aku takut kepadamu wahai Allah. Aku banyak dosa, aku takut engkau azab, aku takut masuk ke dalam neraka jahanam. Ketakutannya, khasyahnya, ini merupakan salah satu bentuk daripada ketauhidannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia takut Allah akan mengazabnya. Maka dia berpikir kalau disebar di laut, disebar di bumi, Allah tidak akan mencarinya lagi. Karena repot-repot Allah mencari seikung orang mengumpulkan laut dan bumi. Maka dia berpikiran Allah tidak akan mengurusi orang ini lagi, maka dia pun akan bebas daripada hisab yang akan ditegakkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini bentuk keutamaan daripada pentauhidan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah akan mengampuni dosa-dosanya dan Allah akan memasukkannya ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi jangan juga kita spekulasi, sudah kita tauhid aja ya. Kalau terus gawiannya gawian
yang tidak sesuai, dosa semua dikerjakan. Ya jangan juga. Ini Rasul memberikan gambaran seperti ini untuk menunjukkan tentang keutamaan daripada mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Tapi intinya yang jelas kita ini berusaha sebaik mungkin dalam amaliyah kita yang baik sebagai bekal kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak lagi hadis-hadis yang menjelaskan tentang keutamaan daripada tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu janji yang pertama. Janji yang kedua, Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa yuakhirkum ila ajalin musamma. Allah akan mengakhirkan kamu daripada ajal yang sudah ditentukan. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan maksud daripada diakhirkan ini tadi, Allah akan memanjangkan umurmu. Allah akan panjangkan umurnya. Seperti apa panjangkan umur itu? Dengan Allah berikan keberkahan di dalam umurnya. Umur kita tidak mungkin panjang, Pak. Ya sudah ditentukan oleh Allah seperti itu. La yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tidak bisa dimundur dan tidak bisa dimajukan, tidak bisa didulukan dan tidak bisa diundurkan. Itu umur manusia. Akan tetapi ketika umur itu dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keberkahan, penuh kebaikan, ada tambahan-tambahan kebaikan yang bisa dilakukan di dalam umurnya tersebut. Di dalam umurnya ini mereka melakukan kebaikan, banyak amal-amal soleh yang mereka lakukan, banyak kebaikan-kebaikan yang mereka lakukan. Maka umur mereka yang sama-sama pendek, umurnya terasa panjang. Pian mungkin pernah melewati satu hari di mana kalau hari sekarang ini harinya pendek, Pak. Tapi kalau zamannya kai-kai kita dulu, kita bisa bertakun satu hari itu rasanya apa, Pak? Panjang, banyak berkah dulu. Hari ini berkah mulai dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala karena banyak kemaksiatan yang merajalela, banyak kesyirikan di mana-mana. Artinya Allah Subhanahu wa taala dalam umur mereka itu Allah berikan kebaikan, banyak perkara-perkara baik yang bisa mereka lakukan. Jadi umurnya serasa panjang. Dan bukan hanya ini saja, Allah Subhanahu wa taala juga menjaga keluarganya. Allah menjaga hartanya, Allah menjaga seluruh urusannya dengan Allah berikan kebaikan dan keberkahan dalam setiap perkara yang berkaitan dengan orang ini. Maka rasa hidupnya itu terasa panjang tapi berisi dengan kebaikan. Sebagai contoh, pian tahu Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, ini ulama yang terkenal, umurnya cuma sekitar 45 atau 46 tahun. Tapi beliau punya karya yang luar biasa banyaknya. Seandainya hari ini ada orang diberi umur 150 tahun tidak akan mampu membuat karya sebagaimana karya Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. 46 tahun dia bisa jadikan karya yang begitu banyak. Kenapa ini? Karena umurnya diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala umurnya juga pendek. Sampai kawin saja beliau tidak sempat. Saking pendeknya umur, tapi karya beliau, Masya Allah, banyak sekali. Dan sampai hari ini banyak sekali karya-karya beliau yang belum dicetak, masih berupa manuskrip dan tempatnya ada di museum di Perancis. Ini karya-karya beliau masih tersimpan di sana. Artinya belum diterjemahkan ke dalam kitab dan dicetak lalu bisa disebarkan. Belum sampai seperti itu semuanya. Sebagian saja daripada karya beliau ini dicetak dan dijadikan buku-buku. Kenapa sampai mereka punya kemampuan yang seperti ini? Karena Allah memberikan keberkahan di dalam umur-umur mereka. Maka kita pun ingin agar umur kita ini berkah, agar umur kita ini bisa kita isi dengan kebaikan dan kesolehan. Bagaimana caranya? Caranya dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala yang pertama kali. Ini cara yang pertama. Kemudian janji Allah Subhanahu wa taala yang ketiga adalah Allah Subhanahu wa taala wa yuakhirkum inna ajalallahi idza jaa la yuakharu law kuntum ta'lamun. Para ulama mengatakan yang dimaksud dengan kalau ketentuan Allah sudah datang, ajal itu sudah datang, maka tidak dapat dimundur-mundurkan lagi. Ini maksudnya adalah Allah akan memberikan akhir hidup yang baik. Artinya orang yang mentauhidkan Allah, mereka akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu mereka diberikan keberkahan di dalam umurnya, maka Allah memberikan lagi janjinya yang ketiga, Allah akan menjadikan orang ini punya akhir hidup yang baik. Artinya di akhir hidup mereka ini menjadi hidup yang berakhir dengan cara husnul khatimah. Yang kita inginkan, Pak.
Siapa yang tidak menginginkan di antara kita ini mempunyai akhir hidup yang husnul khatimah, akhir hidupnya yang begitu indah, jauh daripada azab Allah Subhanahu wa taala, jauh daripada beratnya sakaratul maut. Ini yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa sebabnya? Dengan mentauhidkan Allah. Karena Allah mengatakan alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amn wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman, yang tidak mencampurkan keimanan mereka dengan kesyirikan kepada Allah, maka mereka adalah orang-orang yang diamankan oleh Allah. Mereka orang-orang yang punya keamanan datang dari Allah Subhanahu wa taala, dan mereka inilah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Aman seperti apa maksudnya aman? Aman dalam hidupnya di dunia dengan ampunan Allah. Aman hidupnya di dunia dengan keberkahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Aman di pada akhir hidupnya daripada kejelekan sakaratul maut, dan aman nanti mereka ini di akhirat kelak dengan Allah ampuni dan masukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena orang-orang yang tidak mentauhidkan Allah, mereka tidak diberikan oleh Allah keamanan di akhir hidupnya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sangat panjang riwayat Barra bin Azib radhiyallahu anhu, menceritakan tentang orang-orang yang jelek matinya, maka ditarik dengan kasar oleh para malaikat seperti besi panas yang berduri, yang kemudian ditarik dari tumpukan kapas yang basah. Hancur berantakan orang ini dengan sebab tarikan malaikat tersebut. Tetapi orang yang bertauhid, maka malaikat ketika datang dan meminta rohnya untuk keluar, malaikat menggunakan bahasa yang sangat baik. Apa kata mereka? Ayatuhan nafsut tayyibah ukhruji ila maghfiratin minallahi wa ridwan. Wahai jiwa yang baik, wahai jiwa yang bertauhid, wahai jiwa yang mengesahkan Allah, yang takut kepada kesyirikan, keluarlah dari badanmu dalam keadaan baik menuju kepada ampunan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan oleh Barra bin Azib, nyawanya ketika keluar dari jasadnya itu seperti tetesan air dari mulut ceret. Begitu mudah jiwa itu keluar daripada jasad mereka. Ini makna yang disebutkan oleh para ulama tentang janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Ada pula ulama lain yang mengatakan bahwasanya yang dimaksud ayat ini adalah Allah Subhanahu wa taala memberikan umur itu ya tetap seperti itu saja, tapi ini peringatan, kata para ulama tersebut. Peringatan bahwasanya umur kalian wahai manusia itu terbatas. Dan kalau kalian sudah tahu umurmu terbatas, maka persiapkan bekal untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Persiapkan bekalmu untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadikan pertemuanmu dengan Allah Subhanahu wa taala sebagai pertemuan yang menyenangkan, sebagai pertemuan yang engkau harap-harapkan. Jangan sampai pertemuanmu dengan Allah Subhanahu wa taala sebagai pertemuan yang engkau akan sakit di sana, yang engkau akan menjadi susah dan engkau tidak suka untuk bertemu pada saat itu. Ini yang disebutkan maknanya oleh para ulama. Dan bekal terbaik untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala tidak ada lain kecuali kita datang kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Maka ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, ya kan, disuruh menuju kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Fadkhuli fi ibadi, masuklah ke dalam jajaran hamba-hamba Allah. Wadkhuli jannati, dan masuklah kalian ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Artinya ini peringatan juga bagi kita, jangan sampai kita lalai di dalam berbekal. Jangan sampai kita melupakan diri kita ini hidup di dunia sementara. Kita harus punya bekal, dan bekal sebaik-baiknya adalah tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang lalai nanti ketika mereka habis umurnya dan mereka bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, maka mereka akan mengatakan anzirni ila ajalin qarib. Wahai Allah, undur sedikit wahai Allah ajal ini. Jangan matikan aku dulu wahai Allah. Fa asaddaqa wa akum minas salihin. Maka aku akan bersedekah, aku akan berbuat baik, wa akum minas salihin. Aku akan menjadi orang-orang yang saleh. Tapi apa kata Allah? Walan yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Allah tidak pernah akan mengakhirkan satu jiwa itu ketika sudah datang ajal yang akan menjemput mereka. Maka persiapan terlebih dahulu adalah perkara yang harus dilakukan oleh setiap orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir. Nah, ini makna daripada
ayat yang kedua tadi. Lalu kita mungkin perlu tahu kenapa Nuh alaihi salam sampai diutus ke dalam kaumnya yang sebelumnya 10 generasi berada di dalam pentauhidan Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana kesyirikan itu muncul? Seperti apa yang menjadikan kesyirikan itu muncul? Apa yang terjadi sampai ada kesyirikan di zaman Nabiullah Nuh alaihi salam? Maka diceritakan oleh para ulama, para ahli tafsir mengatakan bahwasanya di masa 10 generasi tersebut orang dalam keadaan bertauhid. Dan dalam 10 generasi tersebut ada orang-orang saleh. Yang disebutkan dalam surat Nuh ini, qalu la tadarunna alihatakum ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. Ini nama-nama orang saleh. Bukan nama berhala ini sebetulnya. Ini nama-nama orang saleh. Dan ketika orang-orang saleh ini meninggal dunia, maka iblis datang dalam bentuk manusia. Lalu dia bertakziah. Dia katakan kepada umat pada saat itu bahwasanya dia turut kehilangan, merasakan kehilangan juga dengan meninggalnya orang-orang saleh ini tadi. Maka umat pun menyambut dengan baik, orang takziah. Lalu dia pun mengatakan kepada umat pada saat itu, aku ini orang yang bisa bikin patung. Bagaimana kalau saya bikinkan patung yang wujudnya seperti wujudnya Waddan, Suwa'an, Yaghutha wa Ya'uqa wa Nasra. Kita bikin patungnya, kata orang-orang ini tadi, kata iblis ini tadi, kita bikin patungnya bukan untuk apa-apa, kata dia, supaya kita ketika melihat patung-patung tersebut kita ingat dengan Wad, kita ingat dengan Nasr, dengan Suwa', dengan Yahud, dengan Ya'uq. Kita ingat dengan mereka, ingat kesolehan mereka, ingat ibadah mereka, sehingga dengan ingatnya kita kepada mereka akan menjadikan kita semakin saleh, semakin kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka umat pada saat itu mengiyakan. Ini patungnya tidak disembah, umatnya tetap bertauhid, tetap menyembah Allah. Patung-patung hanya sebagai kenangan bagi mereka. Ketika lihat patung, Masya Allah, kita melihat puasanya orang soleh satu ini, maka tergugah hati mereka untuk melaksanakan ibadah seperti orang-orang ini tadi. Seperti itu. Lalu kemudian datang lagi iblis dan mengatakan kepada orang-orang ini tadi, bagaimana kalau saya bikinkan untuk kalian, untuk di rumah-rumah kalian kita beri berhala ini tadi. Patungnya orang-orang soleh ini kita letakkan di rumah kalian. Untuk apa? Supaya kalian lebih dekat lagi kepada mereka. Supaya kalian ini lebih cinta lagi kepada mereka dan jadi motivasi bagi kalian untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pun diiyakan. Akhirnya beradalah patung-patung tersebut di rumah-rumah mereka, tapi tetap mereka tidak mengagungkan patung ini. Mereka tidak menyembah patung ini, bahkan mereka tidak memuliakan patung ini, tapi dianggap biasa sebagai pemotivasi ketika melihat patung-patung daripada orang-orang soleh ini tadi. Lalu kemudian generasi mereka ini habis, artinya kada ada lagi orangnya, matian semuanyaan. Maka iblis pun datang lagi kepada kaum yang baru ini tadi, orang-orang yang baru ini. Lalu dia mengatakan bahwasanya diajarinya oleh iblis, kau tahu ini orang-orang soleh, patung-patung ini adalah bentuk daripada orang-orang soleh. Bagaimana kalau sekarang kita ini meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan perantaraan orang-orang soleh ini tadi? Kita tidak meminta kepada patung, kata iblis, kita minta kepada Allah dengan perantaraan para patung ini tadi. Maka ini pun diiyakan, karena kau, kata iblis, kau ini solehnya seperti apa? Kau ini biasa saja, tapi mintalah kepada Allah dengan kedudukan daripada orang-orang soleh ini. Nah, ini makanya yang terjadi di zaman Rasulullah kan seperti itu. Dikatakan oleh Allah, "Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa." Kami tidak menyembah patung ini kok. Kami cuma ingin mendekatkan diri kami kepada Allah melewati patung-patung ini tadi. Artinya mereka bertawassul kepada Allah melalui patung-patung ini tadi. Siapa yang mereka minta? Tetap Allah yang mereka minta. Menunjukkan semua permintaannya kepada Allah, tapi melalui perantara patung ini tadi. Habis generasi tawassul ini tadi. Datang generasi yang baru. Iblis pun datang lagi. Maka iblis mengatakan, kau tahu, kalau kau punya hajat, dulu bapak-bapakmu kalau punya sesuatu meminta kepada Allah dengan perantaraan patung-patung ini tadi. Sekarang kalau engkau menginginkan sesuatu, kau tidak punya anak, kepingin anak, maka dekatlah
elus-eluslah patung ini dan mintalah kepada patung ini. Qadarullah, semua terjadi, berhasil semua. Akhirnya umat kemudian mengagung-agungkan patung ini tadi, yang dulu sekedar diletakkan untuk mengingat keadaan orang-orang soleh. Hari ini patung-patung itu dibangunkan tempat yang bagus, diberikan tempat yang khusus, lalu orang-orang pun datang ke tempat ini tadi. Lalu habis generasi yang ada ini. Maka datang generasi yang berikutnya. Iblis pun datang dan mengajari mereka, yang kemudian seluruh hidup mereka diserahkan kepada patung ini di dalam beribadah. Mereka menyembah patung tersebut, mereka beriktikaf di tempat patung tersebut, mereka tinggalkan masjid-masjid Allah, mereka tinggalkan tempat yang biasa mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan hari ini mereka kemudian beribadah kepada patung ini tadi. Nah, dengan sebab kesyirikan yang begitu merata pada saat itu, barulah Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabiullah Nuh alaihi salam untuk mengajarkan kepada mereka bahwasanya patung-patung mereka ini tidaklah akan bisa memberikan manfaat, tidak akan bisa memberikan mudarat. Justru apa yang kalian lakukan ini merupakan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita kalau lihat cerita ini, setan itu begitu sabar. Bayangkan, dia tunggu 4-5 generasi untuk menyesatkan manusia. Tapi hasilnya seperti apa? Paten hasilnya. Sesat sebujur-bujurnya sesat. Sabar di dalam berdakwah. Apa yang didakwahkannya? Kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana kita sebagai dai ilallah, dai yang mengajarkan ketauhidan kepada Allah, yang mengajak untuk mengesahkan Allah, justru kita tidak sabar? Kalah kita sama setan, kalah kita sama iblis kalau kita tidak sabar. Karena mungkin dalam keluarga kita, dalam lingkungan kita, orang-orang dekat kita, mungkin masih ada yang tidak mengerti tentang tauhid kepada Allah, masih mencampurkan ibadah mereka dengan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tugas kita untuk mengingatkan mereka. Nabi SAW diperintahkan oleh Allah, wa andir ashiratakal aqrabin, berikan peringatan kepada keluarga dekatmu. Maka kita pun juga melakukan seperti itu. Keluarga dekat kita dulu kita selamatkan mereka ini. Kita ajak mereka kepada ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini harus dilakukan dengan sabar. Sebagaimana setan sabar, Nabiullah Nuh alaihi salam pun selama 950 tahun beliau sabar, maka kita pun harus sabar di dalam mendakwahkan keluarga kita untuk bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dari cerita Nuh alaihi salam, masih ada waktu? Masih 2 menit. Dan dari cerita yang dijelaskan tentang Nabiullah Nuh alaihissalam, maka dalam syariat kita perkara-perkara seperti ini kemudian diusahakan untuk tidak terjadi. Maka ada hukum-hukum di dalam agama kita yang berkaitan dengan hukum patung dan lukisan itu seperti apa. Makanya para ulama bersepakat bahwasanya hukum membuat patung makhluk hidup atau membuat lukisan makhluk hidup itu hukumnya haram secara mutlak. Sedikit pun tidak diperbolehkan untuk melakukan yang seperti itu. Karena model-model seperti ini, ya mungkin kita hari ini di masyarakat kita mungkin kita lihat ada waktu kebakaran, gambarnya Tuan Guru kada terbakar. Pernah dengar Pak? Kenapa? Masya Allah, ini wali Allah. Enggak. Ini jalan menuju pengagungan kepada makhluk. Sebagaimana dulu orang-orang kaumnya Nabi Nuh kemudian mengagungkan dan menyembah patung-patung tersebut, jalannya begitu pelan. Diagungkan dulu gambarnya, Masya Allah, kena api kada terbakar. Ya kan? Kena banjir, ini tetap cagat, kada roboh sama sekali. Nah ini perkara-perkara seperti ini yang kemudian dijadikan landasan di dalam Islam, di dalam agama Muhammad SAW untuk tidak masuk ke dalam agama kita. Lalu apa yang dilakukan? Diharamkan hukum patung, diharamkan hukum gambar yang menunjukkan kepada makhluk hidup. Bahkan Nabi SAW mengatakan, asyaddun nasi azaban yaumal qiyamah. Manusia yang paling keras azabnya yang akan dia terima nanti pada hari kiamat adalah alladzina yudahuna bi khalqillah, adalah orang-orang yang menyaingi makhluknya Allah. Allah bikin sapi, kita bikin patung sapi. Ya kan? Allah bikin kuda, lalu kita bikin kuda dari semen di depan rumah kita. Maka nanti Allah akan menyuruh kita dan mengazab kita.
Inna ashaba hadhihi suwar yaumal qiyamati yu'adzabun. Orang yang menjadikan patung-patung tadi nanti pada hari kiamat yu'adzabun, mereka akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yuqalu lahum ahyu ma khalaqtum. Hidupkan kuda yang sekarang, yang dulu kamu bikin. Hidupkan singa yang dulu kamu bikin, kamu letakkan di depan komplek, atau burung yang besar yang kamu letakkan di depan perumahan kamu. Hidupkan, kata Allah Subhanahu wa taala, dan terus kita diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi apakah kita mungkin bisa menghidupkannya? Tidak mungkin. Maka apa yang akan kita dapatkan? Allah akan senantiasa mengadab orang-orang ini tadi. Nah, ini beberapa ayat daripada surat Nuh. Mungkin kita lanjutkan nanti di pertemuan yang akan datang. Artinya kita sudah sampai pada ayat yang ketiga, keempat mungkin ya, keempat atau kelima. Nanti kita akan terus kita kaji surat Nuh ini sampai kita benar-benar mendapatkan faedah-faedah yang luar biasa yang terdapat dalam surat Nuh ini dan akan berguna bagi kehidupan kita. Kira-kira ini yang bisa disampaikan. Aqulu qouli hadza wal haqqu 'indallah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.